Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Semua orang agak bingung pada awalnya. Kuil surgawi pusat ibu kota naik ke langit dengan seluruh alun-alun umum. Benda raksasa itu bergemuruh dan menyapu langit, tiba di arena militer di luar kota. Metode konyol macam apa yang digunakan untuk mencapai ini? Apakah itu karena kaisar batu atau ada semacam artefak magis yang luar biasa di dalam kuil surgawi? Bendera besar berkibar, dan kekuatan besar diatur di arena militer. Para prajurit mengerahkan aura yang mengesankan dan gagah berani, menyerupai sekawanan harimau dan serigala. Dengan tombak dan pedang tajam di tangan mereka menatap semua orang dengan niat membunuh yang luar biasa. Yang mulia, Kaisar Manusia, ada di sini. Seseorang mengumumkan dengan keras. Aura ganas menghilang ke udara tipis segera. Para jenderal berjalan ke depan untuk memberi penghormatan, dan para prajurit mengikuti perintah mereka untuk mengatur segalanya dengan sempurna. Arena militer sangat luas dan berkali-kali lebih besar dari arena bela diri di istana kerajaan. Mustahil untuk melihat di mana tanah berakhir, dan rasanya seperti mereka telah datang ke medan perang yang luas. Dengan suara rendah, seseorang menyebutkan bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang kuno yang telah dinodai oleh darah para dewa iblis. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sini, dan semua kehidupan terkuras dari vitalitas mereka. Namun, itu adalah tempat yang sangat baik untuk melatih tentara, karena itu bisa mengeraskan pikiran mereka dan meningkatkan niat membunuh mereka. Di udara berdiri seekor laba-laba iblis yang menjulang setinggi gunung. Tubuhnya berwarna hijau tua, dan banyak bulu laba-laba berkilau dengan cahaya dingin seperti tombak. Saat ini merasa agak gelisah. Baru saja, ketika seluruh kuil surgawi dan alun-alun umum terangkat ke udara, itu juga dibawa dan langsung muncul di arena militer. Ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Remaja manusia, aku akan membiarkanmu memilih bagaimana kamu akan mati, kata laba-laba iblis. Suaranya tidak keras, tetapi sangat megah. Kata-katanya bergema di udara dan menyebabkan arena bela diri bergemuruh. Kerumunan mulai mencari Si Hao. Pakar tertinggi telah muncul dan sudah akan bergerak, jadi di mana dia? Ada satu area yang sangat sunyi, dan semua orang menatapnya dengan tidak sabar. Itu menarik perhatian semua orang, dan mereka akhirnya menemukan orang yang mereka minati di sana. Mereka hanya bisa menatap dengan ekspresi tercengang. Dia masih makan. Kenapa dia masih makan? Seseorang berteriak kaget. Orang ini bertingkah agak terlalu tenang, kan? Sambil duduk bersila di depan meja batu giok, Si Hao memiliki kaki laba-laba emas yang diletakkan di depannya. Daging lembut dan tembus pandang terungkap setelah cangkang emas dikupas. Dia mengadakan pesta sendirian. Makanan lezat membuat mulutnya berair, dan dia akan mencucinya dengan anggur aromatik dari waktu ke waktu. Perlakukan saya, tidak perlu sopan. Saat dia makan, dia terus memanggil orang-orang di sekitarnya, termasuk Rain Clansmen, Shi Ziteng, keluarga Tuoba dan anak-anak muda lainnya dari Archaic Divine Mountains. Sekelompok orang bingung dengan tindakannya. Tentu saja, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menyentuh daging itu, karena itu seperti memiliki permintaan kematian. Laba-laba iblis tidak akan pernah memaafkan tindakan seperti itu. Darah terkuras dari wajah orang-orang seperti Shi Ziteng dan klan hujan karena anak ini keterlaluan. Kematian akan menjadi takdir yang terlalu mudah bagimu. Saya telah memutuskan untuk memastikan Anda tetap hidup. Suara laba-laba iblis kuno terdengar seperti guntur, bahkan menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Dia jelas sangat marah. Terkadang hidup jauh lebih buruk daripada mati.
Ia ingin menekan Shihao dengan metode yang paling kejam dan membuatnya melalui siksaan neraka. Kata-katamu sangat membosankan, laba-laba besar. Bicaralah sesukamu, aku tidak pernah berencana untuk mati, kata Shihao sambil berdiri. Semua orang menjadi agak mati rasa. Apakah ini masih remaja di alam transformasi roh? Dia tidak merasakan sedikit pun penghormatan terhadap ahli tertinggi. Perlu disebutkan bahwa bahkan raja yang mulia akan gemetar dan berlutut untuk mengakui di hadapan seorang ahli tertinggi. Dan apa yang Shihao lakukan? Dia memarahi seorang ahli tertinggi dari Archaic Divine Mountain seolah-olah itu bukan siapa-siapa. Selain itu, dia melakukannya dengan cara yang sangat riang. Laba-laba iblis kuno menyaksikan Shihao dengan mata dingin. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani memperlakukannya dengan kasar? Apalagi itu bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh yang dingin telah menyebar ke seluruh arena militer. Banyak orang yang tidak bisa menahan tekanan segera menjadi pucat. Mereka hampir pingsan di tempat. Untungnya, api emas melonjak keluar dari kuil surgawi pusat dan menghilangkan rasa dingin. Saat kehangatan kembali ke tanah, kerumunan tidak lagi terpengaruh. Inilah tepatnya yang mampu dilakukan oleh para ahli tertinggi. Kebahagiaan dan kemarahan mereka akan sangat mempengaruhi makhluk lain, memperbesar kegembiraan atau kesedihan mereka dan membuat suasana hati mereka berfluktuasi dengan hebat. Ada orang lain? Apakah burung dari Green Sky Divine Mountain itu sudah datang? Seekor laba-laba iblis hampir tidak cukup. Anda sebaiknya bergandengan tangan. Shihao menantang di depan umum. Dia mencoba untuk mengganggu musuh sebanyak mungkin, karena semakin banyak, semakin baik. Itu akan membutuhkan satu bantuan dari pagoda kecil, jadi dia mungkin juga memaksimalkan efeknya. Pakar tertinggi Green Luan telah minum di dalam istana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mendorong meja giok dan berjalan di udara. Dia menatap Shihao tanpa sepatah kata pun. Jelas bahwa dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Remaja ini akan mati di tangannya. Ada orang lain? Siapa lagi yang berani melawanku? Bocah iblis itu berteriak dengan cara yang mendominasi, seolah-olah tidak ada pahlawan di dunia yang cocok untuknya. Dia telah membunuh lebih dari satu tubuh spiritual para ahli tertinggi di Laut Utara dan tahu bahwa jika orang-orang itu ada di sini sekarang, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Dia berharap mereka akan muncul. Sayangnya, terlepas dari keributan yang dia buat, tidak ada orang lain yang maju. Saya ingat saya membunuh beberapa kentut tua dalam pertempuran sarang Kunpeng. Mengapa mereka tidak ada di sini hari ini? Dia bergumam. Kata-kata itu menghantam seperti guntur di telinga orang banyak. Sudah lama sejak pertempuran Laut Utara terjadi, dan berita itu menyebar ke benua itu. Beberapa orang telah mendengar desas-desus itu, tetapi detailnya tidak jelas. Sekarang, mereka semua dikonfirmasi. Bocah iblis ini benar-benar tangguh. Cukup. Berhentilah membodohi diri sendiri. Anda bisa mati sekarang, kata ahli tertinggi Green Luan. Izinkan saya. Aku akan mencairkannya perlahan. Lagi pula, mengapa kita harus membunuhnya di sini? Menghargai kehidupan adalah kebajikan surgawi, kata laba-laba iblis kuno dengan suara kering. Terkadang, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Membunuh seorang pria itu mudah, tetapi mempermalukan seorang pria akan membuatnya jauh lebih sengsara. Laba-laba iblis kuno tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini. Shihao berbaris ke arena militer dengan langkah besar dan berkata, "Sebelum kita mulai, saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda. Dapatkah Anda menjawab saya?" "Berbicara," kata laba-laba iblis dengan dingin. "Di mana kakekku? Apa kau sudah memburunya dengan wujud aslimu?"
Tanya Shihao. Dia meninggal. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Laba-laba iblis kuno berkata dengan wajah dingin. Shihao tidak percaya. Dengan serius? Anda bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada seorang pembudidaya alam transformasi spiritual kecil seperti saya. Dia tidak lain adalah seorang kultivator manusia. Siapa yang peduli jika dia mati atau hidup? Dia mungkin juga semut dan dia tidak layak mendapat perhatian. Saya tidak perlu mengingatnya, kata laba-laba iblis. Kamu bisa bertindak arogan semaumu. Kakek saya masih membunuh tubuh spiritual Anda. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Shihao mencibir. Banyak orang di sekitar kuil surgawi sekarang dalam diskusi mendalam, karena mereka juga ingin mengetahui keberadaan Dewa Iblis Agung. Rumor mengatakan bahwa dia terpaksa meninggalkan ibu kota. Dewa Iblis Besar bertemu dengan ahli tertinggi laba-laba iblis dan terluka parah. Namun, dia masih hidup. Dia telah pergi keluar wilayah gurun untuk mencari Shiziling. Kapten pengawal kekaisaran menjelaskan. Shihao terkejut. Dia akhirnya menemukan di mana kakeknya berada. Laba-laba iblis memang memaksanya pergi, tapi untungnya, dia selamat. Itu kamu hari itu. Laba-laba iblis sekarang menatap pria tua berpakaian abu-abu dengan mata dingin. Shihao tiba-tiba teringat dengan terkejut bahwa ketika dia berangkat ke ibu kota, Dewa Willow membuka jalan untuknya. Setelah dia melangkah ke sana, dia menyaksikan pertempuran sengit dalam perjalanannya, di mana seekor laba-laba seukuran gunung bertarung melawan manusia. Entah bagaimana pertempuran itu diproyeksikan ke dalam lorong kosong. Apakah itu berarti kapten pergi untuk menyelamatkan kakeknya ketika dia dikejar? Dari suara laba-laba iblis, ia mengenali sang kapten. Peng sayap emas yang hebat bersedia bersembunyi di istana kerajaan sebagai pengawal kekaisaran. Ini benar-benar konyol, kata laba-laba iblis kuno. Kerumunan tersentak mendengar kata-kata itu dan sangat terkejut. Mereka menatap kapten dengan mata tidak percaya. Ini ternyata orang tua yang berpengaruh. Kapten mundur ke satu sisi tanpa kata lain, kembali ke tugasnya menjaga kuil surgawi. Kakekmu sangat beruntung, tetapi aku telah memberinya pelajaran yang cukup berkesan selama sisa hidupnya, dan itu adalah keberuntungannya untuk tetap hidup. Hanya manusia biasa, namun dia masih berani bersaing denganku. Dia benar-benar tidak mengerti ketinggian langit dan kedalaman bumi. Laba-laba iblis itu mencibir. Shihao sangat marah. Pikiran kakeknya terluka mengirim api ke matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan emosi yang jelas di dalam kuil surgawi. Berhentilah pamer. Anda telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan kakek saya hanya berkultivasi selama beberapa dekade. Anda tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi juga tubuh spiritual Anda terbunuh. Bagaimana Anda masih bisa bertindak begitu arogan? Jika saya jadi Anda, saya akan menghancurkan kepala saya ke tanah dan bunuh diri. Laba-laba iblis itu marah. Tubuh spiritualnya dicegat dan terluka parah di jalan, yang mengakibatkan insiden di ibu kota. Sekarang setelah diangkat lagi, penghinaan itu kembali padanya. Baiklah, hadapi dia dulu. Itu hanya semut, jadi tidak perlu membuang napas. Menurut pendapat saya, kita harus langsung mengeksekusinya. Pakar tertinggi Green Luan membuka mulutnya. Kalau begitu mari kita bertarung. Shihao berjalan ke arena militer. Mulutnya benar-benar mulai melantunkan mantra. Semangat perang yang berjalan melalui kehampaan besar, dengarkan permohonanku. Menapaki dunia tanpa batas dan bertempur di sini. Semua orang ketakutan. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia menggunakan semacam kutukan? Sepertinya tidak. Rasanya seperti mantra kuno yang bisa memanggil bintang dari luar langit.
Bahkan mungkin bisa memanggil dewa atau iblis. Tidak mungkin. Apakah benar-benar ada kemampuan yang begitu kuat? Kerumunan benar-benar ketakutan, dan bahkan laba-laba iblis kuno yang menjulang di atas tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia memperhatikan dengan tenang dari samping. Itu karena dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya agak mencurigakan. Orang ini tidak menjadi gila, jadi dengan kualifikasi apa dia harus mengeluarkan tantangan seperti itu? Dia ingin melihat dengan tepat apa yang harus diandalkan oleh pihak lain. Kenyataannya, saat Shi Hao melantunkan mantra, dia juga berbicara dengan pagoda kecil itu, menanyakan apakah pagoda itu bisa menyembunyikan segalanya. Kalau tidak, artefak itu akan terungkap, dan siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan tercipta. Roh yang pergi dari istana tertinggi, aku meminta kebangkitanmu. Menyeberangi gerbang surga dan turun ke wilayah gurun. Bantu aku memenggal kepala kejahatan dan menaklukkan laba-laba beracun. Dia terus meneriakkan, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang muncul. Semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan penampilan dan perasaan aneh bahwa orang ini palsu. Hal macam apa ini? Ini sama sekali bukan kemampuan suci, dan bahkan tidak ada simbol yang muncul. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Orang ini hanya melantunkan mantra dengan gila-gilaan dan bahkan berani mencoba menakutiku dengan ini. Laba-laba iblis kuno tertawa dingin dan turun. Kekuatan ilahi tanpa batas dihancurkan. Itu ingin menghancurkan kaki bocah iblis itu dan membuatnya berlutut. Namun, mantra Shi Hao tiba-tiba mulai berlaku. Angin mulai mengaum dengan marah di sini, dan platform ilahi samar-samar bisa terlihat. Binatang buas kuno meraung, mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia tampaknya telah terpengaruh. Azure Drake yang sangat besar samar-samar bisa terlihat di langit, mengguncang langit dengan raungannya. Setelah itu, Vermilion Bird melepaskan api ilahi di 9 cakrawala. Angin puyuh hitam menelan seluruh arena militer, dan energi mengerikan memenuhi udara. Di dalam mata badai, ada hal-hal seperti makhluk besar yang menjulang di atas dan seekor burung iblis yang terlihat menghina. Proyeksi kekosongan muncul, mengintimidasi semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang mengoceh dan mengoceh ketakutan. Surga, mengapa ada rambut berwarna darah melayang-layang? Semua orang merasa ngeri. Angin puyuh hitam berubah menjadi tornado rambut merah. Ini adalah rambut binatang buas kuno yang sebenarnya. Mereka tertiup angin kemana-mana, dan niat membunuh meluap ke langit. Ah, tidak! Laba-laba iblis kuno mengeluarkan teriakan keras. Suara itu mengguncang dunia dengan kengerian yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, semua orang tidak bisa lagi melihatnya karena dilahap oleh angin puyuh merah tua. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.